Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Miranda dengan NIM akhir 157, mahasiswa Ekonomi Pembangunan kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi merkantilisme dan fisiokratisme serta skolastik. Saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran, filosofi ekonomi, nilai ekonomi, instrumen kebijakan, dan perbedaan serta persamaan. Pertama, konsep pemikiran. Konsep pemikiran ekonomi merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital atau mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan semakin positif. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajarkan oleh Adam Smith dalam bukunya The World of Nations. Awal dari konsep pemikiran teori ini adalah menganggap bahwa negara yang ingin menjadi negara maju perlu menjalin kerjasama perdagangan dengan negara yang lainnya. Dengan pemikiran konsep perdagangan luar negeri, membuat kelompok saudagar yang memiliki posisi penting. Selanjutnya, konsep pemikiran ekonomi fisiokratisme. Mazhab fisiokratis muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilisme yang diawali tahun 756. Aliran fisiokrat membangun teori mereka berdasarkan konsep hukum alam, sehingga mereka menamakan dirinya fisiokratisme yang berasal dari kata fisik yang artinya alam, kratin atau kratos yang artinya kekuasaan. Dengan kata lain, kaum fisiokratisme percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum fisiokratisme percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Kaum fisiokratis membagi masyarakat dalam 4 golongan: kelas masyarakat produktif, kelas tuan tanah, kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin, kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Selanjutnya, konsep pemikiran ekonomi skolastik. Istilah skolastik itu tersendiri berasal dari kata school yang artinya sekolah. Jadi skolastik itu adalah aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Skolastik juga merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Istilah skolastik ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu scholasticus yang artinya murid, sebagai suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang berupaya untuk mengadakan sintese antara akal budi manusia dengan keimanan dan menerapkan metafisika Yunani ke dalam keyakinan Kristiani. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah disputatio, yaitu membandingkan argumentasi antara yang pro dan kontra. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdikan diri pada teologi atau filsafat yang rasional dan memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmian, dan baik buruk. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Yang kedua, filosofi pemikiran. Filosofi pemikiran ekonomi merkantilisme. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilisme disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis, dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tapi menganjurkan persaingan. Sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah, proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Aliran ini timbul pada masa ketika perdagangan antar negara semakin berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya masyarakat dapat
mencukupi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri. Pada masa merkantilisme ini berkembang paham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara. Berdasarkan pandangan baru kaum merkantilisme yang berkembang pesat pada zaman itu, banyak negara Eropa yang membangun perekonomiannya dengan upaya ekspor ke negara lain dan sedapat mungkin mengurangi impor. Selanjutnya, filosofi pemikiran ekonomi fisiokratisme. Dasar filosofis para fisiokrat adalah agar kegiatan bisnis tidak terpisah dengan kebenaran tentang alam. Pandangan kaum fisiokratis didasarkan pada pengamatan mereka bahwa banyak petani Prancis yang miskin pada abad ke-18. Kaum fisiokratis melihat bahwa kemajuan yang besar dalam bidang ekonomi hanya dapat ditemukan dalam alam, dalam artian bahwa alam merupakan sumber dari kebutuhan alamiah manusia. Tugas ekonomi adalah mencari sarana yang tepat untuk mencapai sumber-sumber tersebut dengan kerja dan penghargaan sosial. Hukum alam, sebagaimana diyakini oleh kaum fisiokratis, memiliki kemampuan mengorganisasikan dirinya sendiri atau self-regulation. Hukum alam akan mengatur semuanya, termasuk kebutuhan manusia yang alamiah. Dengan begitu, manusia tidak perlu mengambil inisiatif yang bertentangan dengan hukum alam. Dapat disimpulkan bahwa fisiokratis mendorong suatu perekonomian yang harmonis dengan alam sambil memberi ruang kreatif bagi manusia agar ia menjadi subjek alam. Selanjutnya, filosofi pemikiran ekonomi skolastik. Munculnya pemikiran skolastik yaitu faktor religius merupakan keadaan lingkungan saat itu yang berkehidupan religius. Mereka beranggapan bahwa hidup di dunia ini suatu perjalanan ke tanah suci Yerusalem. Dunia ini bagaikan negara asing dan sebagai tempat pembuangan limbah air mata saja atau tempat kesedihan. Sebagai dunia yang menjadi tanah airnya adalah surga, manusia tidak dapat ke tanah airnya atau surga dengan kemampuan sendiri sehingga harus ditolong. Karena manusia itu merupakan sifat kodratnya mempunyai celah atau kelemahan yang dilakukan atau diwariskan oleh Adam. Mereka juga meyakini bahwa Isa anak Tuhan, berperan sebagai pembebas dan pemberi bahagia. Yang kedua yaitu faktor ilmu pengetahuan. Pada saat itu, terlalu banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara, gereja, ataupun dari keluarga istana. Kepustakaannya diambil daripada para penulis Latin, Arab, Islam, dan Yunani. Yang ketiga yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi pemikiran ekonomi merkantilisme. Bagi kaum merkantilisme, emas dan perak merupakan sumber kekayaan negara. Semakin banyak suatu negara menguasai emas dan perak, semakin kaya dan diakui negara tersebut. Hal itu memicu kemajuan pencarian kekayaan dan sekaligus memberi percepatan pada kemajuan kolonialisme. Situasi ini memainkan peran penting pada awal kompetisi universal antara tahun 1600 dan 1667. Hanya ada satu tahun bahwa perang belum terjadi di Eropa. Sebagai konsekuensi dari fakta bahwa Inggris sebagian besar berada dalam pengaruh perang berkelanjutan antara Inggris, Belanda, Prancis, dan Spanyol, pertumbuhan kerajaan secara bersamaan terjadi dengan perkembangan sistem perdagangan. Kaum merkantilis sesuai dengan namanya sangat mengagung-agungkan perdagangan dan perniagaan untuk mencapai tingkat kemakmuran. Menurut mereka, kemakmuran negara itu bisa diperoleh dari surplus ekspor atas impor. Semakin besar surplus ekspor atas impor yang dibayar dalam bentuk batangan emas, semakin tinggi kemakmuran negara tersebut. Yang selanjutnya, nilai ekonomi pemikiran ekonomi psikokratisme. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni, dan demikian setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Kaum utama yang menjadi perhatian masuk fisiokrat adalah sektor pertanian. Fisiokrat berupaya untuk menaikkan harga hasil pertanian karena menurutnya ketika sektor pertanian kaya, berarti kerajaan pun kaya, demikian pula rajanya. Begitu pula dengan kebijakan upah buruh tani yang akan sama dengan kenaikan harga produk pertanian. Selanjutnya, nilai ekonomi pemikiran ekonomi skolastik. Pemikiran kaum skolastik sangat menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika, serta besarnya perhatian pada masa keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja. Pada zaman pertengahan,
Ajaran-ajaran gereja memang jauh lebih dominan dibanding ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus penulis-penulis abad pertengahan terhadap teknik teori ekonomi lemah. Asumsi yang dipakai untuk kepentingan ekonomi adalah subordinat dari pengorbanan, serta perilaku ekonomi adalah salah satu aspek perilaku abadi yang terikat dengan aturan-aturan moralitas. Orang di zaman itu menganggap kekayaan materi perlu, sebab tanpa materi tidak bisa menghidupi diri sendiri apalagi menolong orang lain. Instrumen kebijakan pemikiran ekonomi merkantilisme. Beberapa kebijakan ekonomi merkantilisme antara lain menekankan konsumsi dalam negeri serendah mungkin demi menambah cadangan keuangan negara. Barang mewah hanya konsumsi pejabat negara dan orang kaya. Negara menerapkan kebijakan pajak tinggi, menerapkan kebijakan monopoli. Ekonomi dikuasai kaum pedagang, memberikan subsidi kepada industri barang ekspor dan melarang ekspor barang mentah agar harga di dalam negeri tetap rendah. Pembatasan impor dengan menaikkan tarif bea masuk, menerapkan larangan langsung untuk impor barang yang dapat diproduksi dalam negeri. Dalam masalah tenaga kerja, kebijakan merkantilis adalah dengan menekan upah buruh serendah mungkin setara dengan taraf subsisten. Memperkuat armada perang dan militer dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan, mengembangkan industri yang berorientasi pada ekspor dan memproteksinya. Wilayah jajahan diarahkan pada pengembangan produk pertanian dan bukan produk industri. Instrumen kebijakan pemikiran ekonomi fisiokratisme, tekanan pada sektor pertanian dalam pemikiran fisiokrat. Sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan merupakan sektor yang paling produktif dalam perekonomian karena hanya sektor itu yang dianggap memproduksi suatu surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya alam yang digunakan. Sebaliknya, menurut pemikiran fisiokrat, industri hanya mengubah bentuk dan perdagangan hanya memindahkan barang dari suatu waktu ke waktu yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pajak tunggal atas pemilik tanah. Kaum fisiokrat yang berpendapat bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi produktif, maka hanya pemilik tanahlah yang harus dibebani pajak. Antar hubungan sektor ekonomi. Kaum fisiokrat telah berhasil menganalisa arus barang dan uang dalam perekonomian dalam tabel ekonomi 1759. Dalam menjelaskan ini, Quesnay membagi penduduk ke dalam 3 golongan, yaitu kelas produktif yang terdiri dari atas petani, kelas disproprietis yang terdiri atas pemilik tanah, dan kelas steril atau kelas stipendi yang terdiri atas pedagang dan industriawan. Tiga golongan penduduk ini merupakan golongan penduduk yang aktif. Adapun golongan keempat yang terdiri dari para buruh atau kelas pasif hanya berarti dalam bentuk konsumsi bukan produksi. Selanjutnya, instrumen kebijakan pemikiran ekonomi skolastik. Dalam kehidupan bermasyarakat pada masa itu, seringkali dijumpai adanya perbedaan pendapat antara mereka mengenai bagaimana hasil produksi didistribusikan, berapa harga yang harus dibayar kepada para petani, berapa tingkat upah atau gaji yang layak bagi para pekerja. Terhadap masalah ini, para pujangga gereja berusaha agar penyelesaian masalah-masalah tersebut tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tapi diselesaikan melalui pertimbangan asas keadilan. Adapun beberapa kebijakan ekonomi skolastik, yaitu penciptakan ekonomi feodal yang terutama ditandai oleh pertanian, pembagian budak, pemilik tanah, bangsawan, dan pendeta, ada hubungan kontraktual di mana ayah mewarisi tanah dari putranya. Wilayah perdikan adalah unit ekonomi dan independen dari sudut pandang politik, menetapkan aturan untuk perilaku ekonomi dengan cara yang konsisten dengan doktrin agama. Kesimpulan, dari penjelasan di atas bisa saya tarik kesimpulan bahwa perbedaan persamaan pemikiran ekonomi, merkantilisme, dan fisiokratisme serta skolastik terletak pada tujuan dan cara dalam memperoleh tujuan tersebut. Kaum merkantilis adalah ketika kaum merkantilisme menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Namun, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Sedangkan kaum skolastik sangat menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Menurut paham merkantilisme, emas dijadikan tolak ukur suatu negara bisa dikatakan maju atau makmur.
kekayaan suatu negara setara dengan jumlah emas yang dimilikinya. Emas dapat digunakan untuk memperkuat militer yang diperlukan untuk menguasai daerah jajahan baru. Lebih banyak emas berarti lebih banyak mata uang emas dalam sirkulasi dan aktivitas perusahaan lebih besar. Kaum fisikulat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni, dan dengan demikian setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Sedangkan skolastik, asumsi yang dipakai adalah dalam kepentingan ekonomi adalah subordinat dari pengorbanan, serta perilaku ekonomi adalah salah satu aspek perilaku abadi yang terikat dengan aturan-aturan moralitas. Orang di zaman itu menganggap kekayaan materi perlu, sebab tanpa materi tidak bisa menghidupi diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.